Sepak bola Indonesia kini tengah memasuki babak baru yang sangat membanggakan. Dari sekedar tim kuda hitam di Asia, Timnas Garuda kini menjelma menjadi salah satu kekuatan yang sangat diperhitungkan. Salah satu indikator nyata dari perkembangan ini adalah lonjakan luar biasa dari nilai pasar skuad Timnas Indonesia, yang bahkan telah melampaui Australia, salah satu tim terkuat di kawasan Asia Pasifik. Lantas, bagaimana bisa Indonesia melesat sedemikian jauh? Jika kita kembali ke beberapa bulan lalu sebelum laga melawan Australia di Gelora Bung Karno, Jakarta pada September 2024, Timnas Indonesia masih berada dalam bayang-bayang Sofrekos. Kala itu nilai pasar skuad Garuda hanya berkisar 16,73 juta euro, yang jauh di bawah Australia yang saat itu mencapai 42,85 juta euro. Pemain termahal Australia saat itu adalah Alexander Cecarty dari Parma, yang memiliki nilai pasar mencapai 8,5 juta euro. Sedangkan saat itu di kubu Indonesia, pemain dengan harga tertinggi hanyalah Jai Inzes dari Venezia, yang ditaksir senilai 2,5 juta euro. Tak hanya itu, dari segi penyebaran pemain di liga-liga top Eropa, Australia sangat jauh lebih unggul. Dari 24 pemain yang mereka bawa ke Jakarta saat itu, hanya 2 yang bermain di liga domestik. Sementara sisanya tersebar di liga-liga top Eropa seperti Inggris, Jerman, dan juga Italia. Sebaliknya, mayoritas pemain Indonesia masih berasal dari Liga 1. Hanya Jai Inzes lah yang berasal dari liga top Eropa. Sementara sebagian besar lainnya hanya berkarir di Asia Tenggara. Dengan perbedaan yang begitu mencolok, tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 1 tahun situasi akan berbalik drastis. Menjelang pertemuan kedua antara Indonesia dan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025, kondisi berubah secara dramatis. Nilai pasar skuad Timnas Indonesia mengalami lonjakan luar biasa hingga mencapai 60 juta euro. Sementara Australia mengalami penurunan nilai pasar menjadi 39 juta euro. Kenaikan drastis ini mengejutkan banyak pihak, termasuk media internasional seperti Sohu dari China yang menganggap bahwa ini salah satu fenomena paling menarik dalam sepak bola Asia. Bagaimana bisa Indonesia yang semula tertinggal jauh kini malah justru hampir 2 kali lipat dari Australia dalam nilai aspek pasar? Di sisi lain juga terdapat faktor-faktor penyebab lonjakan nilai pasar Timnas Indonesia. Yang pertama yaitu masuknya pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan pasar Indonesia adalah keberhasilan PSSI dalam merekrut pemain naturalisasi berkualitas tinggi yang memiliki pengalaman di liga-liga top Eropa. Beberapa nama yang berpengaruh antara lain yaitu Messi Ligers dari FC20 dengan nilai pasar sebesar 9 juta euro. Kemudian ada Emil Audero dari Palermo dengan nilai pasar 5 juta euro. Selanjutnya ada Dean James dari Go Ahead Eagles dengan nilai pasar 580.000 euro. Selain itu ada juga Joy Pelupesi dari Lommel SK dengan nilai pasar 300.000 euro. Dan yang terakhir ada Ole Romeni dari Oxford United dengan nilai pasar 1,3 juta euro. Masuknya pemain-pemain ini tidak hanya menambah kekuatan skuad, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan nilai pasar secara keseluruhan. Selain penambahan pasar akibat para pemain baru, beberapa pemain yang sudah ada di skuad juga mengalami kenaikan nilai pasar secara signifikan berkat performa impresif mereka di klub masing-masing. Seperti Jai Inzes yang sebelumnya hanya berharga 2,5 juta euro, kini meningkat menjadi 3 juta euro. Selain Jai Inzes juga ada Martin Paes, kiper andalan FC Dallas yang mengalami nilai pasar dari sebelumnya 1,4 juta euro menjadi 1,8 juta euro. Yang terakhir ada Evan Dix dari FC Copenhagen yang mengalami penelonjakan nilai pasar sebesar 4,5 juta euro. Yang menarik dari peningkatan nilai pasar Timnas Indonesia adalah sebagian besar terjadi di lini pertahanan. Kombinasi antara Jai Inzes, Messi Ligers, Martin Paes, Emil Audero, dan Dan James membuat sektor pertahanan Timnas Garuda kini memiliki total nilai pasar hampir 23 juta euro. Sebagai pembanding, nilai pasar lini belakang juara Piala Asia 2023 yaitu Qatar hanya berkisar 6,4 juta euro. Sementara Arab Saudi yang diperkuat pemain AS Roma seperti Saud Abdul Hamid hanya memiliki nilai pasar sebesar 7,9 juta euro. Bahkan Bahrain yang menjadi pesaing di Asia hanya memiliki lini pertahanan bernilai 2,7 juta euro.
Dengan modal nilai pasar yang kini lebih tinggi dibandingkan Australia, timnas Indonesia memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk menghadapi laga di Sydney. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia tengah mengalami perkembangan pesat, baik dari segi kualitas pemain maupun daya saing di tingkat internasional. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan lagu Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Sudah saatnya kita minder dan mulai percaya diri. Serdadu Garuda terus maju dan membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi sepak bola dunia.